Cepat-cepat Pak Fu segera tiba. Kalau terlambat, kalian tahu temperamen Pak Fu. Pernah lihat kontes kecantikan, belum pernah lihat kontes tanda lahir. Pak Fu, Pak Fu ganteng banget. dia CEO-nya. Selama ini aku belum pernah lihat. Wah, ganteng dan pinter. Cuma butuh 2 tahun. Grup Fu jadi nomor 1 nasional. Andai aku istrinya. Jangan dipikirin lagi. CEO Fu itu cuma suka wanita dengan tanda lahir di leher. Nanti aku tato saja gampang. CEO Fu, ini program 2 bulan. Dari 20.000 wanita bertanda lahir di leher. Disaring sesuai deskripsi Anda. Silakan cek. Kamu punya 3 hari lagi. Kalau gagal harus mundur. Asisten Lin, aku juga ada di sini. Ayo pergi. 10 tahun, 10 tahun. Lepas. Astaga, kena sedikit langsung begini. Kamu pura-pura jatuh ya? Jangan-jangan cewek ini kena penyakit menular. Mundur. Kamu yang sakit, sekeluarga kamu sakit. Sudahlah. Hal penting lebih utama. Kenapa kamu pakai gaun pengantin? Kak Zian, aku memang harus jadi pengantinmu. Kalau bukan karena nenekmu, kamu nggak akan nikah sama gadis desa itu. Jadi kamu mau menikah dulu sebelum kakak tirimu? Biar bisa rasakan jadi pengantin. Zian, tolong bantu tarik resleting gaunku. Siapa? Muwan, apa yang kamu lakukan? Keluarga, dunia maya jadi nyata. Tunangan saya. Dia malah lakukan hal memalukan. Ayo, bikin topik ini viral. Jangan rekam lagi. Kamu siarkan ke seluruh kota. Benar, harus tunjukkan pada semua. Tunangan saya ini. Di atas kepalanya ada padang rumput hijau. Sekarang semua jenis live ada. Bagaimana kerja auditor platform kita? Live seperti Pak Fu belum diblokir. Terima kasih sudah ikut perjalanan menangkap selingkuh ini. Jaga pikiran kalian. Tanda lahir kupu-kupu. Jangan tiru pasangan imut ini. Kakak, bangun, kamu baik-baik saja? Pembelian ditunda, pergi ke toko gaun. Presidir Grup Fu yang terhormat. Dia ikut keramaian seperti ini juga? Aku dan Xuer sudah lama bersama. Nenek yang pisahkan kami. Lagi pula, kamu gampang sakit. Mana ada pria mau sama kamu? Cuma aku yang mau nikahi kamu. Ternyata dia memang sakit. Pantas tunangannya selingkuh. Aku sehat, kamu yang sakit. Maksudmu cuma kamu yang mau nikahi aku? Aku ini putri besar grup Ciao. Yang ngejar aku sampai ke Prancis. Zian, jangan bicara lagi. Takutnya nanti buat kakakmu Wan tersinggung. Kalau sampai sakit lagi, tak ada yang mau sama dia. Tak ada yang mau sama aku. Baik, kita taruhan saja. Mulai sekarang, pria ketiga yang masuk ke toko ini, asal mau nikahi aku terima. Kalau kalian kalah, harus berlutut minta maaf padaku. Dan akui kalian brengsek dan selingkuhan. Wanita ini kebanyakan nonton drama, jadi otaknya rusak. Oke, ayo taruhan. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf di live. Bersihkan nama aku dan Xuer. Dan akui kamu ada masalah. Zian, kita pasti menang. Muwan, ternyata kamu cuma cocok sama pria tua. Cepat nikah sama dia. Dia pasti mau nikahin kamu. Keren banget, drama CEO jadi nyata. Halo Pak, saya Ciao Muwan. Saya 23 tahun, sehat, tanpa kebiasaan buruk. Mau nikah sama saya hari ini?
Pak. Bisa dengar saya? Lihat kan Kyomuan. Tak ada pria lain mau kamu selain aku. Meskipun kamu berusaha, tetap tak laku. Aku mau. Kapan kita ambil surat nikah? Kok bisa? Dan tanda lahir kupu-kupu kamu cantik banget. Makasih, kamu juga nggak jelek. Kenapa aku nggak bereaksi? Apa mungkin dia... Sudahlah, nekat coba saja. Penyakitku sembuh. Akhirnya bisa sentuh kulit lawan jenis. Kyomuan, selama ini kamu pura-pura sama aku. Kamu gandengan, ciuman sama dia juga nggak apa-apa kan? Dia itu siapa sih? Keluarga saya jauh lebih hebat. Padahal kamu pewaris grup Zhou. Masa kamu bahkan tak kenal Fu Yunting, tokoh teknologi Beijing? Bagaimana dia bisa mengenali saya? Pak Fu jarang tampil di depan umum. Hanya sedikit yang pernah melihatnya. Kamu siapa bisa kenal Pak Fu? Benar-benar tidak tahu diri. Betul Pak Fu kan? Sepertinya dia tak tahu siapa saya. Sekarang, berlutut di depan saya. Minta maaf di depan semua orang. Akui kau pria brengsek dan selingkuhan. Kyomuan, kau pura-pura sakit dan bohongi aku bertahun-tahun. Bahkan kerjasama dengan orang kaya palsu Beijing untuk menipu aku. Cepat matikan siaran langsungnya. Kalau tidak, lain kali aku bongkar semua kedokmu. Matikan. Kali ini aku ampuni dulu. Shuer, ayo pergi. Hei, jangan lari. Buat siaran langsung tadi trending di platform. Tetap di puncak selama 7 hari. Ya. Bos Fu gila ya. Siapa wanita ini? Layak digosipkan. Kyomuan itu. Kita langsung urus surat nikah. Tak sangka aku nikah sama pria yang baru sekali ketemu. Namamu Fu Yunting. Serius? Jangan-jangan aku bohong ke orangnya langsung? Bukan. Berita bilang Fu Yunting sedang di luar negeri, dan katanya, Pak Fu alergi wanita. Mungkin cuma nama sama. Sebenarnya aku... Apa? Aku segera kembali. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Ini kontakku. Hubungi aku kapan saja. Aku... Aneh. Kenapa tubuhku tidak sakit saat aku menyentuh dia? Pak Fu, Anda sudah menikah. Tidak cari tanda lahir kupu-kupu itu lagi. Tanda lahirnya mirip. Ini benar-benar kebetulan luar biasa. Jangan beritahu siapapun soal pernikahan saya. Baik. Nenek, kenapa Anda tidak di rumah sakit? Tak perlu repotkan Anda. Yang penting Anda sehat. Ada satu hal lagi. Saya tidak mau tahu. Jaga kesehatan Anda. Tolong kakak itu. Tolong selamatkan kakak. Kakak terbakar. Cepat keluar, kakak. Sudah mimpi 800 kali. Siapa sebenarnya kakak ini? Apa yang terjadi padanya? Kyomuan, kamu trending nomor 1. Cepat, ketemu di tempat biasa. Ceritakan apa yang terjadi. Ganteng. Minum sendiri ya. Mau aku temani minum? Pergi. Kamu cantik juga, sayang. Tapi Tuan Fu punya kebiasaan aneh. Dia cuma suka yang ada kupu-kupu di leher. Diam. Ayo Tuan Fu, sudah minum saja. Jangan terlalu khawatir. Nenekmu baik-baik saja. Tapi ngomong-ngomong, sudah belasan tahun berlalu. Kenapa nenekmu masih bersikap begitu padamu? Aku benar-benar nggak ngerti. Nggak apa-apa. Sudah lama nggak peduli. Sejak orang tuamu meninggal belasan tahun lalu, kamu...
Lihat, cewek itu ada tanda lahir kupu-kupu di lehernya. Bukankah itu tipe idealmu? Mimpimu itu benar-benar aneh. Mungkin kamu harus konsultasi ke ahli. Jangan-jangan ada sesuatu yang mengikuti kamu. Kamu nggak bisa kontak kulit sama pria. Rumah sakit besar juga nggak nemu apa-apa. Jangan-jangan memang itu beneran. Jangan bilang gitu. Sekarang aku sudah sembuh total. Sudah sembuh. Aku cium seorang pria. Tebak apa yang terjadi? Aku sama sekali nggak bereaksi. Kamu ciuman sama pria liar mana? Dan... Suami aku? Tunggu dulu. Suami? Dari mana ada suami? Namanya siapa? Kerjanya apa? Orang tua kerjanya apa? Mahar. Berapa mahar yang dikasih? Aku nggak tahu. Aku cuma tahu namanya Fu Yunting. Serius, Kak? Meski nikah kilat, setidaknya tahu hal dasar dulu, kan? Sudahlah. Ngomong-ngomong pesta malam keluarga Chiao sebentar lagi. Kamu mau ajak dia ke sana? Bukan maksudku mengkritik. Kamu harus lebih hati-hati. Belakangan aku dengar banyak rumor. Katanya ayahmu mau serahkan Xiao Group ke Song Shuer. Sekarang aku cuma ingin ambil kembali kalung zamrud milik ibuku. Soal mereka, aku mau jauhi mereka sejauh mungkin. Cantik, minum dulu. Jangan sentuh aku. Tangan kecil ini, Sepertinya cuma ketemu Fu Yunting baru nggak bengkak. Cepat lari, Xiao Yu. dasar perempuan bau. Berani mukul gue, kejar dia. Kamu. Kamu. Ngapain kamu? Tutup mata. Tolong jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku nggak berani lagi, nggak berani lagi. Pergi. Sudah aman. Fu Yunting, kamu terluka. Biar aku antar kamu ke RS. Gak apa-apa, cuma luka kecil. Kita pulang, balut saja sudah cukup. Pulang? Pulang kemana? Sudah menikah, tentu ke rumah kita. Hei, apa katamu? Kiao Muan diselamatkan pria. Kalian benar-benar tak berguna. Orang tua itu memang janji padaku. Akan umumkan aku jadi satu-satunya ahli waris grup di jamuan Kiao. Tapi Kiao Muan tetap anak kandungnya. Besok malam, aku tak boleh lengah. Kamu anak orang kaya. Ini sewa. Tolong ambilkan baju di laci kamar. Biar aku bantu. Pria ini sangat menggoda. Apa ini yang namanya baju bikin langsing? Lepas baju jadi berisi. Bukannya mau pakai obat? Oh iya, Kamu tahu nggak? Aku sering mimpi tentang cewek mirip kamu. Ada tanda lahir kupu-kupu. serius? Jadi aku cuma pengganti? Jadi kamu nikah sama aku karena kira aku dia? Nggak begitu. Hari itu aku lihat kamu butuh bantuan. Kebetulan aku ingin buat nenek senang. Kakak, kamu bantu aku, kita nggak perlu nikah beneran kan? Jadi kita sepakat saja. Pernikahan hanya di atas kertas. Kita nggak saling ikut campur. Oke. Ada urusan kantor, aku urus dulu. Tuan Fu 10 tahun lalu, Nona Chiao mengalami kecelakaan. Hubungan ayah anak jadi buruk sejak itu. Di jamuan keluarga Kiao minggu depan, ayah Nona Kiao akan umumkan secara terbuka, Song Shuer akan jadi satu-satunya pewaris Kiao. Kecelakaan mobil. Tolong aku. Tolong aku. Malam ini, para elit Beijing berkumpul.
Sebelum pesta dimulai, saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya umumkan Song Xuer akan jadi satu-satunya pewaris grup Chiao. Anak dari selingkuhan. Layak jadi orang penting? Muwan, kamu pulang dari desa. Kenapa nggak bilang dulu kalau mau pulang? Biar kami bisa jemput kamu. Pakai baju ibu saya. Tidur dengan pria ibu saya. Sekarang pakai perhiasan ibu saya. Kenapa dulu saya nggak sadar? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Ibumu cuma orang sialan yang cepat mati. Sekarang dia cuma abu. Kalau aku pakai, kenapa? Pantas dipukul. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku ini istri bos grup Chiao. Grup Chow hasil kerja keras ibuku. Kamu itu siapa sih? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Chow Gobang. Mereka berdua pakai emas dan perak. Ibu saya sakit parah. Kamu bahkan tak mau keluar uang sepeser pun. Akhirnya meninggal tragis di desa. Kamu pantas pada kami? Sekarang kamu suruh aku minta maaf ke selingkuhan? Kamu masih manusia? Kampungan bau. Ibumu mati, ayahmu juga tak mau kamu. Orang lain sentuh kamu, kamu langsung sakit. Menurutku ibumu mati gara-gara kamu. Jojang, kamu bicara apa sih? Kak, kata abang memang benar. Cuma ibumu yang sial itu kayaknya tak bisa saksikan aku warisi Kiao Group hari ini. Sayang sekali. Mulutmu kotor banget. Biar aku siram pakai alkohol. Pergi! Anak manis tanpa kasih ibu. Ibumu ajari kamu begitu. Tanganmu belajar desain kan? Malah buat siram alkohol. Sungguh sia-sia. Adik pijit kamu ya? Saling membalas. Balikin ke aku. Bisa juga balikin ke kamu. Asal kamu jilatin sepatu gua sampai bersih. Satu brengsek, satu selingkuhan. Mau aku minta maaf? Kalian layak. Nggak layak. Kamu lucu tapi sombong juga. Hampir lupa. Bukankah kamu bilang Fu Yunting, orang terkaya di Beijing, itu suamimu? Kenapa nggak suruh dia datang bantu kamu? Dia mau dekat sama bos Fu, orang besar itu. Jangan bikin kami ngakak. Dasar pembohong nggak tahu malu. Kalian ngapain? Ayo suruh gadis desa ini jilat sepatu gua sampai bersih. Tunduk dan berlutut seperti anjing. Ayo berlututlah. Berhenti kalau tak mau mati. Berhenti kalau tak mau mati. Kenapa kamu di sini? Ternyata kamu si muka manis. Segera berlutut dan minta maaf ke Muwan, atau tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya. Ayahku adalah Zhou Bohai, pengembang top Jiangbei. Kamu pikir bisa bikin aku berlutut? Tidak mungkin. Aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang cari masalah. Kamu cuma PR pria yang diundang Chiao Muwan. Status, kedudukan, kekayaan, mana yang bisa kalahkan aku? Berani bicara besar di depan aku? Suruh Zhou Bohai temui aku dalam 10 menit. Aku nggak salah dengar kan? Cowok lemah kayak kamu mau ketemu ayahku? Kakak Muwan, masa kamu pikir suamimu yang nggak mandiri ini adalah orang kaya dan berkuasa? Yunting, jangan. Siapa tahu aku memang orang penting yang kalian bicarakan. Siapa tahu aku memang orang penting yang kalian maksud. Coba tanya semua di sini. Ada yang kenal kamu nggak? Kalungnya sudah aku ambil. Jangan bikin masalah. Kak Muwan, hentikan aktingnya. Panggil manajer lobi hotel kalian. Hotel bintang 7 bisa dimasuki siapa saja. Seseorang usir dua sampah ini. Apa yang harus dilakukan dengan Fu Yunting? Waktu kalian hampir habis. Tak tahu diri. Cepat mundur. Halo bos. Bos, Cowok tampan ini ternyata bos di sini.
Mana mungkin. Sekelompok lalat masuk hotel. Bunyi bising bikin risih. Lobi hotel langsung dikosongkan. Kalian ngapain? Jangan dekati. Lepaskan aku. Yang harus diusir itu mereka berdua. Lepaskan aku, lepaskan. GM, ada apa ini? Anda salah paham kan? Orang ini cuma aktor bayaran. Kamu... Seseorang, kemari. Seret wanita gila ini keluar. Presidir Joe datang. Ayah, akhirnya kau datang. Ayah, itu dia. Dia hampir mematahkan lenganku. Saya mau dia bayar 5 juta biaya medis. Ayah, kenapa diam saja? Dia tadi berkali-kali menyinggung Joe Group. Saya bahkan ingin menghancurkannya. Dasar bajingan. Berlutut sekarang. Ayah, kenapa? Jangan panggil aku ayah. Aku, Zobohai, tidak punya anak brengsek seperti kamu. Kamu datang terlambat. Bodoh, nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak siapa yang kamu singgung hari ini? Ayo, minta maaf. Ayah adalah presidir grup Zhou. Bahkan orang terkaya di Beijing pun hormat sama ayah. Suruh aku minta maaf ke si kecil ini? Orang yang kamu singgung hari ini adalah Linze dari grup Fu. Linje. Jangan-jangan ini Linje, tangan kanan Taipan bisnis Beijing. Orang yang katanya jadi andalan konglomerat nomor 1 Beijing. Bagaimana dia bisa kenal Linje? Qiao Muan cuma orang desa yang diusir keluarga Qiao. Mana mungkin dia kenal asisten Lin? Itu mustahil. Keluarga Zhou kami sudah kerja keras puluhan tahun. Sebentar lagi kami akan dapat kontrak miliaran dari grup Fu. Tapi kamu malah hampir hancurkan semua usaha hidupku. Cepat, berlutut, dan minta maaf. Maaf, aku salah menilai. Aku lancang pada orang penting. Yang harus minta maaf bukan aku tapi dia. Aku benar-benar salah. Aku khilaf, mengkhianatimu. Tolong maafkan aku ya. Karena Song Shuer adikmu, Mu Wannian. Jangan terus bahas soal ini. Tuan Chow memang suka bermurah hati pakai milik orang. Kalau bukan kena sendiri, mana tahu rasanya. Diam! Kau masih anggap aku ayahmu? Sejak kau buang aku ke desa 10 tahun lalu, dan tak peduli lagi, aku sudah tak punya ayah. Diam! Kenapa aku menyentuh titik lemahnya, jadi marah malu? Apa kau ingat sesuatu? Ternyata memang ada rahasia tahun itu. Mulai hari ini, aku, Qiao Gobang, tidak punya anak perempuan ini lagi. Kau juga tak layak jadi ayahnya. Di luar berangin, masuk mobil dulu. Jangan sentuh aku. Siapa kamu sebenarnya? Bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma mau bantu. Siapa suruh kamu bantu aku? Sekarang kamu tahu segalanya. Ibuku sudah meninggal. Ayahku tidak mau aku. Tunanganku selingkuh. Selingkuhnya sama adikku. Hari ini aku kena banyak masalah. Besok harus kerja seperti biasa. Lihat aku malu. Seru ya? Kenapa kamu selalu muncul saat aku paling terpuruk? Kamu selalu datang saat aku lemah. Karena aku keluargamu. Muwan, kita sudah menikah. Mulai sekarang aku ada. Tanganmu luka biar aku antar ke rumah sakit. Oh ya, gimana kamu datang semalam? Kamu benar-benar kenal Linze? Dulu aku bantu dia besar. Cuma balas budi. Jadi mobil ini juga balas budi? Bukan sewa. Berapa biayanya? Setengah gaji bulanan. Jangan buang waktu, masuklah. Mau apa? Sabuk pengaman. Terima kasih. Muwan. Ternyata benar kamu. Aku lihat namamu di rekam medis. Senior Lin Feng, kamu jaga hari ini? Untung cuma luka luar. Istirahat di rumah 2 hari sudah cukup. Lapar enggak? Bubur daging telur pitan favoritmu. Rasanya persis di depan sekolah. Terima kasih, Senior. Untung ada kamu, Kak.
Kalau tidak, aku benar-benar kelaparan. Dia sedang menunggu kamu? Ini Fu Yunting. Dia teman saya. Halo, saya Shenlin Feng. Saya kakak kelas Muan. Kalau sudah sembuh jangan tinggal di sini lagi. Pulanglah sama saya. Kak, terima kasih atas makan malamnya. Saya ada urusan. Pamit dulu. Apa? Linje sama sekali tidak kenal Xiao Muan. Bahkan identitas pria itu pun tak bisa dilacak. Si kecil itu berani main-main sama aku. Zhen, jangan marah. Bagaimanapun Qiao Muan bukan keluarga Qiao. Dia juga tak punya Linje sebagai pelindung. Aku ada cara buat kamu balas dendam. Memang kamu paling pintar, sayang. Setelah semuanya selesai, kamu bakal jadi nyonya muda grup Zhou. Aku pasti akan balas kebaikanmu. Bagaimana kalau sekarang saja? Halo, paket Anda. Terima kasih. Aneh, aku juga nggak belanja online akhir-akhir ini. Jangan-jangan itu dibeli Xiaoyu. Kenapa dia laporin jadwal ke aku? Dia pikir dia suamiku? Bukankah itu Qiao Muan? Video pribadi kayak gini malah dikirim keluar. Pantas dia tiap hari pakai baju seksi. Nggak tahu dia kerja atau jual diri. Video ini dari mana kalian dapat? Qiao Muan, jangan pura-pura polos. Kamu yang kirim, masih tanya ke aku. Jelas ini video hasil mengintip. Menurutku, tak ada asap tanpa api. Kena rekam diam-diam salahmu sendiri. Memang pantas. Kenapa ribut terus? Halo Direktur. Direktur. Ini kantor, bukan pasar. Kembali kerja. Qiao Muan ke kantor saya setelah pulang kerja. Merusak citra perusahaan. Kamu siap-siap dipecat. Muan, kemampuanmu bagus. Saya selalu tahu itu. Tapi insiden ini sangat buruk. Sudah rusak reputasi perusahaan. Sebagai atasanmu, saya juga sulit. Direktur Wang, video itu saya direkam diam-diam. Saya benar-benar tidak bersalah. Tak perlu bicara lagi. Pusat sudah beri pemberitahuan. Kamu harus cuti tanpa gaji. Aku tak salah apa-apa. Kenapa pusat hukum aku? Tenang dulu. Duduk dulu. Masih ada harapan. Harapan apa? Asal kamu mau usaha. Aku bisa bantu kamu lewati krisis ini. Sejak hari pertama kamu masuk, aku sudah suka kamu. Kalau kamu ikut aku jamin kamu naik jabatan dan gaji. Direktur Wang, tolong hormati saya. Qiao Muan berhenti pura-pura. Upload video itu ke internet. Bukankah buat goda pria? Daripada orang lain, temani aku dulu 2 malam. Kamu benar-benar tak tahu malu. Oh, berani kamu pukul aku. Kamu dipecat. Huhu. Pak Fu, Anda hanya butuh beberapa hari untuk menangkan proyek pengembangan Jiangbei. Nenek pasti akan kagum pada Anda. Bagaimana kabar nenek akhir-akhir ini? Dia selalu mengurung diri di kuil keluarga Pak Fu. Ada masalah. Seseorang unggah video Nona Qiao ke internet. Bahkan sewa buzzer buat trending. Segera hapus dari semua platform. Baik. Kamu datang pas banget. Di rumahku, bikin video kayak gitu lalu unggah ke internet. Kamu nggak malu? Cepat kemas barangmu dan pergi. Sewa bulan ini belum habis. Kenapa kamu usir aku? Jangan banyak bicara. Cepat. Disuruh pergi, ya pergi. Menjijikkan. Xiujang, Hei Nona Qiao. Maaf aku bikin kaget. kamu sengaja kan? Memang sengaja, kenapa? Kamu bikin malu. Kira Linje bakal selalu bela kamu? Jadi kamu yang menjebak aku. Bodoh. Mau lawan aku? Nanti mati nggak tahu sebabnya. Selamat malam.
Chomuan menengadah. Di depanku, nggak perlu pura-pura kuat. Dari awal sampai akhir, kamu nggak salah sama sekali. Apa? Kamu bukan salah karena direkam diam-diam. Kenapa kamu nggak introspeksi? Kenapa yang direkam kamu, bukan aku? Karena hidupmu nggak terjaga. Lalat nggak hinggap di telur utuh. Pantas saja. Salah orang jahat yang punya niat buruk. Tenang saja. Aku pasti cari pelakunya. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tinggal dengan tenang di sini. Sudah hapus semua video? Saya tak mau dengar gosip lagi. Tenang saja, Pak. Sudah dihapus dari seluruh internet sesuai permintaan Anda. Bagus. Bagaimana dalang dan pelaku rekaman? Sudah tertangkap, ternyata kurir. Orang di baliknya, Zhou Zian dan Song Shuer. Serahkan bukti ke polisi. Sisanya kamu tahu harus apa. Zhou Zian, Song Shuer. Kalau mereka sampah masyarakat, beri pelajaran saja. Jangan sampai mati saja. Apa? Di bawah Linze. Bukankah dia tak kenal Kiao Muan? Orangnya bisa tutup mulut nggak? Dasar pecundang. Kiao Muan tak peduli siapa backingmu. Suatu hari kau pasti mati di tanganku. Tolong aku. Kak, cepat buka pintu. Ada api, Kak. Kak, aku datang selamatkanmu. Cepat selamatkan kakak kecil. Muwan, kenapa panas banget? Jangan pergi. Kamu demam. Aku ambil obat buatmu. Kakak. Kakak di mimpiku itu kamu ya? Kenapa kamu nangis di mimpi? Astaga, apa yang kulakukan tadi malam? Pasti dia pikir, aku wanita yang mudah mendekat. Tidak, aku dan Fu Yunting sekarang sah menikah. Istri cium suami, apa salahnya? Aduh, pusing banget. Zhou Jian Song Shuer kurir paket, ditangkap karena menyebar konten cabul lewat foto. Jangan-jangan Fu Yunting? Fu Yunting, kamu yang bantu urus orang-orang itu? Fu Yunting sangat berterima kasih. Fu Yunting, terima kasih. Halo. Kamu tikus ya? Jalan nggak ada suara. Lagi lihat apa? Ganteng di mimpimu kalah sama dia. Mimpi apa sih? Mau aku bantu ingat? Fu Yunting, kita cuma pasangan di atas kertas. Aku nggak bakal macam-macam sama kamu. Oh iya, ini punyamu. Oh, aku juga minta bantuan teman. Makasih. Kalau mau balas gimana? Aku ada urusan, pergi dulu. Aduh, nenekmu dirawat di rumah sakit. Apa? Aku segera ke sana. Kakak senior, bagaimana kondisi nenekku? Tenang, cuma tekanan darahnya agak tinggi. Istirahat baik, jaga suasana hati. Saya cek pasien dulu. Nenek, dengar kata Dokter Shen, jangan terlalu banyak pikiran. Ini semua salah nenek yang jodohkan kamu sembarangan. Memaksa kamu tunangan sama si Zhou Zian itu. Tapi tenang saja, nenek pasti carikan kamu orang yang 100 kali lebih baik dari Zhou Zian. Nenek, jangan khawatir soal aku.
Dokter Shen juga oke. Nenek lihat dia suka banget sama kamu. Nenek, jangan asal bicara. Aku dan Dokter Shen cuma teman biasa. Lagi pula, aku sudah menikah. Mau aku panggil suamiku ke sini? Dasar anak bandel, kamu demi hindari kencan buta, sampai bohong soal nikah segala. Mau bikin nenek marah ya? Bukan, Nek, aku nggak bohong. Aku benar-benar sudah nikah. Aku nggak peduli. Malam ini aku atur kencan buta buat kamu. Kamu mau jadi cucu nenek atau tidak? Malam ini harus keluar. Baiklah, Nenek, jangan marah. Aku pergi saja. Kenapa kamu... Kakak senior, kenapa kamu... Hari ini kamu beda cantik banget. Nenek paksa aku pakai ini. Semua ini makanan favoritmu. Nenek sebenarnya mau apa sih? Kenapa nenek jodohkan aku dengan kakak senior? Ini benar-benar canggung. Kakak, kamu juga dipaksa keluarga buat kencan buta? Tidak, Jak. Aku datang karena dengar kamu yang jadi pasangannya. Ayo, coba dulu. Tuan Fu, tebak, hari ini aku lihat siapa kencan di kafe. Tidak tertarik. Aku lihat istri mudamu yang nikah kilat. Dia kencan sama dokter jenius keluarga Shen. Siapa? Chow Mo Wan dan Shen Linfeng kencan buta. Kataku, Chow Mo Wan dan Shen Linfeng sedang kencan buta. Chow Mo Wan, kamu ikut kencan buta. Lalu ciuman tadi malam itu apa? Kakak senior, kamu... Di sudut bibirmu ada kue. Biar aku bersihkan sendiri. Fuyunting. Ikut aku. Tunggu. Ikut aku. Fuyunting, lepasin tanganmu. Kamu sakitan aku. Lepaskan dia. Kamu nggak tahu dia punya masalah kulit. Kamu bikin dia sakit. Kamu lagi kencan buta? Jawab aku. Aku... Iya. Kami lagi kencan buta. Nenek Muwan ingin kami bersama. Bersama? Terus aku ini apa? Fuyunting, dengar penjelasanku. Sebenarnya... Sudah cukup. Aku nggak ganggu kencan kalian lagi. Fuyunting. Muwan, aku ingin bicara. Kak, aku harus pergi dulu. Chow Muwan, aku suka kamu sejak lama. Aku ingin tahu masih ada kesempatan. Kak, aku selalu anggap kamu teman. Kalau dia, Maaf, aku sudah menikah. Orang itu adalah Fuyunting. Aku benar-benar harus pergi. Fuyunting, dengar penjelasanku. Aku lihat sendiri, apalagi yang mau kamu jelaskan. Meski kita cuma menikah di atas kertas, tapi aku harap Nona Kyo bisa pegang komitmen. Jangan langgar pernikahan. Jadi aku sehina itu di matamu? Aku paham. Kalau kamu ada waktu, kita urus surat cerai. Cerai kamu mau cerai demi pria itu? Fuyunting, lepasin, sakit. Kamu suka banget sama Dokter Shen? Dulu kamu nikah kilat sama aku. Bukankah aku cuma jadi pengganti? Sekarang kamu nggak punya hak menghakimi aku. Muwan, jadi kamu nikah bukan karena cinta dia. Zhou Shao, dengar-dengar video Chow Mo Wan itu karya kamu ya? Kerja bagus. Chow Mo Wan itu lucu, direkam saja sudah untung dia. Cantik tapi nggak bisa disentuh. Jadi biar semua orang lihat saja. Gimana, solid nggak? Si bocah itu bilang mau lapor polisi tangkap gue. Tapi gue tetap bisa minum di sini kan? Dia nggak tahu gue siapa. Tetap Zhou Gongzi yang paling hebat. Siapa di sini yang tak hormat pada Tuan Zhou? Si Chow Mo Wan itu memang cantik. Kapan kau ajak kami lihat langsung? Coba sebut dia lagi. Kamu lagi ngapain? Beresin barang, mau pindah. Sudah mau cerai, buat apa tinggal? Aku nggak setuju. Sudah yakin? Mau gimana masa aku keluar tanpa apa-apa?
Terserah kamu. Orang itu jelas nggak peduli aku. Bahkan nggak coba tahan aku. Aku benar-benar kesal. Xiaoyu, aku benar-benar marah. Aku mau cerai sama pria itu. Apa? Kamu mau cerai? Kamu tahu nggak? Suamimu baru saja berkelahi di bar demi kamu. Apa? Kamu mau cerai? Kamu tahu nggak? Suamimu baru saja berkelahi di bar demi kamu. Josian ngomongin kamu. Akhirnya suamimu ngajarin dia. Dia bela kamu banget. Kalau aku, udah aku rebut dia. Baru pulang, kenapa nggak bilang? Josian cepet banget keluar. Keluarganya emang berpengaruh. Rebut dia. Dia suamiku. Bukan urusan kamu. Sebenarnya aku udah naksir Fuyun lama. Aku kirim kalimat ini ke Fuyunting. Bisa ditarik. Fuyunting mungkin belum lihat. Tidak bisa. Harus hapus pesan sebelum dia lihat. Fuyunting, kamu sudah tidur? Ganti HP yang lebih responsif saja. Barusan dia cium jariku, ya? Lupakan, besok aku akui salah ke dia langsung saja. Ketahuan maling kecil. Fuyunting, pura-pura tidur ya. Di kamarku pura-pura tidur juga nggak apa-apa. Kamu. Tapi kamu, tengah malam ke kamarku mau apa? Jangan-jangan Kita bisa bicara baik-baik, bangun dulu. ayo bicara. Kenapa datang ke kamarku? Pulsa HP-ku habis. Bisa pinjam HP-mu sebentar, Daen? Kamu pasti sibuk akhir-akhir ini. Sibuk sampai tak sempat buka WeChat. Untung pesannya ditandai merah. Fuyunting sepertinya belum lihat. Kenapa aku nggak tahu? Istriku yang baru menikah sudah lama ngidam tubuhku. Kamu sudah lihat pesan itu? Aku kan nggak buta. Itu salah kirim. Orang bisa kirim salah, tapi kata-kata nggak bisa salah. Jangan lupa, kita sekarang status mau cerai. Kamu masih marah ya? Hari ini aku yang kelewatan. Sekarang kamu minta maaf ke aku. Aku tulus minta maaf. Kalau kamu sudah ngaku salah, aku juga mau jelasin. Aku nggak pernah selingkuh. Aku bilang ini rumahmu. Jangan pergi lagi ya. Tergantung sikapmu. Tanda lahir kupu-kupu ini sama persis punyaku. Xiaomuan, kamu cuma pengganti cinta lama dia. Kamu masih berkhayal apa lagi? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Aku mau bilang, kalau suatu saat kamu temukan gadis di mimpimu, jangan lupa kabari aku. Aku tak akan selamanya jadi nifu. Oke. Halo, Halo, ini grup Fu. Fu Group. Perusahaan teknologi baru itu. Ya, kami melihat karya Anda online. Kami sangat menghargai kemampuan Anda. Apa Anda mau bergabung dengan kami? Saya mau. Saya dapat kesempatan di Fu Group, yes. Pak Fu, Nona Jiao sudah lapor ke bagian desain.
Suruh kepala departemen perhatikan dia. Jangan biarkan dia kerja terlalu berat. Tenang saja, Pak. Saya sudah kasih tahu mereka. Oh ya, keluarga Zhou dan Xiao terus minta bertemu Anda. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu bertemu. Tapi proyek Jiangbei baru bisa dimenangkan keluarga Zhou. Pak Fu, Zhou Zian berkali-kali ingin menjebak Nona Xiao. Proyek pengembangan baru ini bernilai miliaran. Kenapa bagian proyek ini masih diberikan ke keluarga Zhou? Keluarga Zhou memang tamak, tapi proyek baru ini terlalu besar untuk mereka. Maksud Anda? Kalau rantai dana putus, dampak proyek miliaran ini bisa membuat kedua keluarga bangkrut. Kalian dengar nggak? Ada kepala desain baru di divisi kita. Aku tahu. Katanya perempuan itu punya latar belakang hebat. Dia direkrut langsung sama Bos Fu. Bos Fu kan biasanya alergi sama cewek. Mungkin dia bakal jadi nyonya presiden kita. Siapa yang tahu ya? Kenapa kalian cuma berdiri saja? Atasan minta kita jaga Nona Wan Wan baik-baik. Tunggu sebentar, orangnya akan datang. Kalian harus waspada. Apa yang terjadi ini? Satunya bernama Kiao Muwan, satunya Suwan. Dua nama sama-sama ada Wan. Sebenarnya siapa Miss Wan Wan yang harus aku jaga atas perintah asisten Lin? Miss Wan Wan yang mana maksudnya? Kak Suwan, kapan kamu pulang ke sini? Aku baru pulang dari Paris. Baru turun pesawat, Kak Fu langsung telepon aku. Ternyata dia juga punya tanda lahir seperti itu. Aku disuruh lapor ke divisi desain grup Fu. Tanda lahir kupu-kupu ya, maksudnya. Nona Suwan benar-benar jadi cinta lama Tuan Fu ya. Yang tak bisa didapat selama bertahun-tahun. Jadi Suwan ini adalah Nona Wan Wan yang disebut asisten Lin. Nona Wan Wan, kamu cantik sekali. Ah, apa itu cinta lama? Jangan asal bicara. Aku cuma tumbuh bareng Kak Fu sejak kecil. Wangi teh bilu ocunnya kuat sekali. Halo Nona Wan Wan. Saya Liu, kepala desain. Tuan Fu sudah berpesan khusus. Kami harus menjaga Anda baik-baik. Mohon bimbingan Anda ke depannya, Direktur Liu. Aduh Nona Wan Wan, Anda terlalu sopan. Siapa itu? Cepat bantu bawakan tas Nona Wan Wan. Saya. Pak Liu, saya di sini untuk jadi kepala desain. Bawa tas bukan tugas saya. Baru masuk kok banyak omong. Kalau nggak mau kerja, keluar saja. Betul, grup Fu nggak pelihara pemalas. Kak Suwan lulusan sekolah desain top Paris. Bawa tas buat dia itu kehormatan buatmu. Ah ya, Sudahlah, lupakan. Bagaimanapun, Nona Kiao juga supervisor desain. Biar aku kerjakan sendiri saja. lihat bajunya kok bisa jadi kepala desain. Mending jadi kepala kebersihan. Hahaha. Hei, kenapa diam saja? Cepat buatkan kopi untuk Nona Wan Wan. Aku tak mau ulangi perkataan tadi. Tak tahu diri. Mau melawan ya? Mau dipecat sekarang juga? Jangan sok galak sama aku. Aku nggak akan kalah. Kenapa bawa barang sebanyak itu? Fu Yunting, kenapa kamu di sini? Asisten Lin mau aku kerja di timnya. Aku datang untuk wawancara. Jadi nanti kita bisa jadi rekan kerja? Ya. Pak Fu. Pak Fu. Lapor ke Bos Fu. Jam tangan implan ini sedang diuji. Fitur hebat, tunggu saja. Dunia luar sudah berkembang begini. Sudah waktunya makan, ayo kita makan. Rubah licik ini. Bahkan mau rebut kakak Fuku. Hei, yang baru. Cetak ini untukku. Fei Fei, bisa kerja sendiri nggak? Itu semua perintah Direktur Liu. Kalau tidak puas, temui Direktur Liu. Chow Muwan, kenapa ribut lagi di kantor? Direktur Liu, saya sudah di sini setengah bulan. Kerjaan saya cuma bantu-bantu dan bersih-bersih. Kapan saya bisa pegang proyek desain? Belum bisa jalan. Sudah mau lari. Chow Muwan, ambisimu terlalu besar. Chow Muwan, saya beri kamu kesempatan buktikan diri. Proyek baru Fu Group senilai miliaran. Butuh banyak gambar desain. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau kamu bisa selesai tepat waktu, kamu akan jadi penentu di tim desain. Kalau aku gagal? Kamu langsung dipecat dari Fu Group. Oke, aku ambil proyek ini. Astaga, Chow Muwan gila ya. Semua desain harus selesai dalam 3 hari. Itu mustahil, mimpi saja. Chow Muwan, aku mau ingatkan. Kalau nggak punya skill, jangan ambil kerjaan berat. Proyek sebesar ini. Mana bisa kamu, pegawai baru, selesaikan? Sekarang ada yang berbohong tanpa persiapan.
Xiaomuan, jangan sampai kamu nangis diam-diam di rumah 3 hari lagi. Siapa menangis, siapa tertawa, 3 hari lagi kita lihat. Akhirnya selesai. Teman-teman, aku belikan kopi. Kalian kerja keras beberapa hari ini. Wah, Kak Suan baik banget. Kamu baik banget ke semua orang, sayang. Nona Wawan, sungguh tak enak merepotkan Anda. Harusnya aku yang traktir. Fusi grup itu keluarga besar. Asal kerja serius ke depan, aku bakal kasih bonus kecil sesekali. Pantas jadi calon nyonya Fusi Group. Yuk dibagi. Oke, siap. Terima kasih. Wah, makasih. Kamu lagi ngapain? Kenapa kamu ceroboh banget? Kamu malah bikin gambar desain jadi kotor. Li Fei Fei, kamu sengaja ya? Aku baik hati bawain kopi buat kamu. Kok bisa bilang aku sengaja? Ah, panas banget. Kamu gila ya, mau mati? Xiaomuan, kamu ngapain? Ini hasil kerja keras saya berhari-hari. Menurutmu aku mau apa? Lepaskan kau gila. Benar. Aku memang gila. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu aku lagi. Lain kali, yang kena muka kamu bukan kopi. Lain kali ganggu aku lagi. Yang kena wajahmu bukan kopi. Apa yang kalian ributkan? Aduh, asisten Lin. Kamu datang pas banget. Dia mengotori desainnya. Aku coba hibur dia baik-baik, dia malah nggak terima. Bahkan menyiram aku dengan kopi. Saya rasa Nona Kiao juga tidak sengaja. Mungkin dia cuma kurang hati-hati. Makanya dia dorong Fei Fei. Siapa yang tangani desainnya? Saya. Kamu kerjakan sendiri? Ya, saya begadang 3 malam. Lin, asisten khusus. Dia biasa kerja dengan sikap kasar. Semua proyek ditangani sendiri. Tak pernah mau kerja sama dengan kami. Sekarang malah lempar kopi dan memukul orang. Siapa yang berani kerja di sini lagi? Li Fei Fei, kalau luka itu tak ke RS, mungkin sebentar lagi sembuh sendiri. Lin, asisten khusus. Tapi tangannya benar-benar sakit. Kamu merusak dokumen penting perusahaan. Bukti sangat jelas. Sekarang pergi ke HR untuk keluar. Besok tak perlu datang. Resign. Apa maksud Anda? Anda tak bisa pecat saya. Saya sudah kerja keras di sini bertahun-tahun. Saya... Cukup, Direktur Liu. Bawa dia sekarang juga untuk urus keluar. Saya... Kak Suwan, saya cuma ikut perintahmu. Jangan biarkan saya dalam masalah. Tolonglah. Sudah, jangan bicara lagi. Nanti aku minta bantuan Kak Fu buatmu. Cepat pulang. Kak Fu pasti capek kerja seharian. Aku buatkan minuman favoritmu. Keluar. Kak Fu, ini Wan-Wan. Aku sudah bilang, tanpa izin dariku, tak ada yang boleh masuk kantorku. Kamu sebenci itu padaku? Kamu punya 30 detik, langsung ke intinya. Asisten Lin memecat karyawan lama demi orang baru. Karyawan senior dipecat demi pegawai baru. Tindakan ini kurang tepat, kan? Siapapun langgar aturan langsung dipecat. Tapi Fei Fei sudah lama bekerja dengan baik di grup Fu. Fu, bisakah kamu beri dia kesempatan karena kita teman lama? Tolong jangan terlalu keras padanya. Apa pendapatmu? Fu, kamu masih marah karena aku pergi ke luar negeri dulu? Dan tidak setuju dengan perjanjian pernikahan Fu? Sebenarnya, selama di luar negeri, aku sering ingat masa kecil kita. Nona Su, sepertinya kamu salah paham. Perjanjian pernikahan dulu bukan keinginanku. Hapus tato di lehermu juga. Jelek banget. Kenapa? Kenapa kamu nggak pernah lihat aku langsung? Apa bagusnya si wanita itu? Apa kelebihannya dia? Jaga mulutmu. Xiaomuan itu istriku. Kalau kamu nggak hormat padanya lagi, kamu juga akan dipecat. Keluar. Dan Xiaomuan adalah istriku. Jaga mulutmu baik-baik. Aku akan buat si wanita licik itu menyesal.
Posisi Nyonya Fu pasti milikku. Hei, tolong cari seseorang untukku. Chow Muan. Berani ambil milikku. Itu nasibmu. Ternyata memang wanita licik. Tapi pria ini lumayan bonus. Lagi-lagi Shen Lin Feng. Kak, terima kasih sudah antar aku pulang hari ini. Bajumu sudah aku cuci, ini aku kembalikan. Muwan, aku akan selalu mendukungmu. Aku tak akan biarkan kau disakiti. Hanya aku yang bisa berdiri di belakangnya. Terima kasih sudah antar istriku pulang. Dr. Shen, hati-hati di jalan. Ucapanku selalu berlaku. Kak, kami pulang dulu. Sampai rumah kabari aku ya. Kalau ada apa-apa pasti bilang ke aku. Jangan bergerak sembarangan. Hari ini siapa yang ganggu kamu? Siapa lagi? Pasti si Suwan, si bulan putih. Suwan. Kamu baru kerja? Belum tahu. Suwan itu, karena dia favorit Pak Fu. Tiap hari sok jadi nyonya bos. Sangat sombong. Entah kenapa tiba-tiba begitu. Selalu cari masalah sama aku. Lalu gimana dengan Shen Lin Feng? Senior kebetulan ketemu di parkiran. Dia antar aku pulang. Cuma gitu aja. Iya, cuma itu. Kamu cemburu ya? Enggak kok. Itu. Cinta lama Pak Fu bukan Suwan. Ada yang pakai nama aku buat cari masalah. Akhir-akhir ini kota kita ada beberapa kasus kriminal sopir taksi online. Departemen kalian lembur di akhir pekan? Mungkin aku lembur malam, nggak usah tunggu. Kita libur 2 hari. Rapat divisi desain Chow Muan. Datang dalam 30 menit. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Zhou Xiao, selanjutnya terserah kalian. Akhiran 525? Ya, pergi ke grup Fu. Halo, tolong bantu. Bisa antar saya ke RS Rakyat? Ibu saya kecelakaan. Di sini susah dapat taksi. Saya masih ada penumpang. Kak, boleh? Kebetulan Sarah, ayo naik. Ya. Kenapa sopir makin jauh dari jalur? Pak, ini bukan jalan ke rumah sakit kan? Bukankah dia buru-buru ke rumah sakit? Saya ambil jalan pintas, tenang saja. Tidak, ini bukan jalan ke rumah sakit. Baru-baru ini di kota kita terjadi beberapa kasus kejahatan oleh sopir taksi online. Tidak bisa, aku harus cari cara turun sekarang. Jangan panik, sopirnya bermasalah. Kita harus cari cara turun. Aduh pak, perut saya sakit. Tolong segera berhenti, saya mau turun sebentar. Tahan sebentar, sebentar lagi sampai. Pak, sebaiknya berhenti sekarang. Kalau tidak, dia bisa buang air di mobil Anda. Itu bakal repot. Benar-benar merepotkan. Cepat lari. Dua cewek ini menipu saya. Dua cewek ini menipu saya. Kak, kesini. Kenapa kamu? Kenapa berhenti lari? Dia akan segera kesini. Siapa kamu? Mau bawa aku kemana? Pak Fu, ini analisis data transaksi pasar tengah. Silakan cek ini. Hei, ada apa dengan Muwan? Siapa kamu? Mau bawa aku kemana? Muwan. Kak, cepat pergi. Ada kamar kita sembunyi di sana. Dia pasti nggak tahu. Jangan pura-pura. Kamu jelas teman sopir itu. Kita baru turun di Guanghua Road. Aku bisa telepon polisi. Tapi kamu malah tarik aku ke jalan kecil. Ibumu baru kecelakaan. Tapi kamu malah suruh aku sembunyi. Kalau kamu sudah tahu, jangan salahkan aku kalau kasar. Cari Chow Muan sampai dapat. Ya. Kenapa kau culik aku? Lihat siapa dia.
Xiaomuan, kita bertemu lagi. Kamu. Tak sangka kau jatuh ke tanganku juga. Xiujang, kenapa kau culik aku? Kenapa? Kenapa? Kalau bukan karena kamu, aku takkan kehilangan satu tangan karena si pria itu. Apa maumu? Ngapain? Aku cuma ngomongin kamu di bar. Langsung dihajar sama cowok itu. Dia sayang banget sama kamu. Coba pikir. Kalau aku gores wajah cewek kesayangannya belasan kali, dia pasti hancur banget. Jangan. Hari ini aku pisahkan kalian selamanya. Hari ini aku pisahkan kalian selamanya. Kamu nggak apa-apa, Muwan? Yunting. Akhirnya kamu datang. Maaf aku telat. Kupikir aku takkan pernah lihat kamu lagi. Nggak mungkin. Aku antar kamu pulang. Selanjutnya kamu tahu harus apa? Muwan, kamu sadar. Kakak senior. Di mana Fu Yunting? Dia lagi bayar tagihan. Aku Dokter Shen pintar curi waktu di tengah sibuk ya. Muwan, cukup aku di sini. istirahatlah baik-baik. Wanita itu ternyata lolos. Bagaimana dengan Tuan Zhou? Tenang saja, tak akan melibatkan kita. Lalu proyek di Jiangbei? Semoga kau tepati janji. Asal aku bisa pisahkan mereka, proyek Jiangbei pasti jadi milikku. Lihat sendiri kan? Dia goda kamu. Juga goda mantan pacarnya. Pintar sekali mainkan rencana. Fitnah nggak mempan sama aku. Kakakku selalu punya ambisi besar. Sejak batal nikah dengan keluarga Zhou, dia cuma mau cari yang lebih tinggi. Cari yang lebih tinggi. Lihat itu putra keluarga Shen di Beijing. PR kecil kayak kamu nggak sebanding. Daripada peduli padaku, mending cek apakah Tuan Zhou di rumahmu bisa jaga rahasia. Xiaomuan sudah diusir dari keluarga Qiao. Dia mungkin tak bisa menafkahimu lama. Tak masalah aku bilang. 10 tahun lalu, malam festival pertengahan musim gugur. Festival pertengahan musim gugur. Xiaomuan kecelakaan mobil. Ayahku langsung benci dia. Dia sama sekali tak mau akui Xiaomuan sebagai anak. Apa saja yang sudah kau tahu? Aku juga tahu. Sejak kecelakaan itu, Xiaomuan jadi amnesia. Kenapa aku dan dia amnesia di hari yang sama? Sebenarnya apa yang terjadi hari itu? Dan dia juga kena penyakit kulit stres. Begitu pria menyentuh, langsung ruam merah di tubuh. Haha, kayak orang aneh. Tapi dia nggak kena stres kalau sama aku. Kakak ganteng. Kakakku nggak boleh disentuh. Tapi aku boleh. Ayo main di mobil. Selama Kak Muan bisa kasih, aku juga bisa. Apapun yang dia beri, aku bisa juga. Dan aku janji bakal bikin kamu nikmat banget. Hanya kamu. Juga layak. Seorang PR cowok yang imut. Jangan keterlaluan. Aku sudah selidiki identitasmu. Kamu bukan orang penting di Beijing. Kamu cuma pakai nama Lin. Zhe hanya menipu di sini. Jorok banget. Kamu malah bilang aku jorok. Tidak semua orang bisa berdiri di sampingku. Kamu jangan terlalu sombong kalian. Cepat atau lambat, kalian akan kena batunya. Halo Pak Fu, sudah terungkap. Penculikan Nona Qiao dirancang oleh Song Xuer. Song Xuer nggak punya otak buat itu. Terus selidiki. Baik. Selain itu, beritahu semua. Cabut semua investasi di Qiao dan Zhou. Kalau investasi ditarik sekarang, Qiao Group bisa hancur seketika. Anda yakin mau lakukan ini? Jangan beri mereka jalan keluar. Baik. Terima kasih senior, sudah merepotkan kamu akhir-akhir ini. Kalau mau terima kasih,
Nanti traktir aku makan. Boleh, mau makan apa? Aku traktir. Pemulihanmu bagus. Hari ini sudah bisa pulang. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu repot, Dr. Shen. Saya akan antar istri saya pulang. Saya, Hati-hati, hati-hati. mungkin kalian bisa lepaskan dulu. Hati-hati, Muwan punya alergi kulit. Sayang sekali, tapi dia tidak alergi sama aku. Hei, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Dengar suamimu akan gendong pulang. Ayahmu Wan, kumohon, tolong beri grup Chiao kesempatan. Ayahmu Wan, kumohon. Tolong selamatkan grup Chiao. Apa yang kamu lakukan? Apapun yang kamu mau, aku kasih. Semua hartaku, aku serahkan padamu. Suruh Linze cegah Fu Group tarik investasi. Grup Chiao tak ada hubungannya denganku. Ayah tahu. Selama ini, ayah tak seharusnya kirim kamu ke desa. Ayah terlalu percaya pada Song Shuer dan ibunya. Tapi sekarang grup Chiao sudah putus dana. Hanya kamu yang bisa bantu ayah. Tolonglah. Katakan, kamu mau berapa? Tak banyak. 20 juta. Kamu gila, 20 juta? Kamu tega bilang begitu? Kalau tak bisa, masih ada cara lain. Hanya kamu yang bisa selamatkan ayah. Apa sebenarnya yang mau kamu bilang? Aku kenal bos tambang batubara. Dia memang agak tua. Tapi kalau kamu temani dia beberapa malam saja, dia bisa tutupi kekurangan 20 juta. Jadi kamu pura-pura di sini, cuma mau jual anak perempuan. Jago bang, kamu benar-benar tak tahu malu. Dulu kamu usir aku dari rumah. Sekarang baru ingat punya anak perempuan. Kenapa bukan Song Shuer saja? Hanya beberapa malam saja. Muwan, cuma kamu yang bisa bantu aku. Hanya beberapa malam. Tolonglah, kumohon. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Tolong aku, tolong aku. Kak, cepat buka pintu. Ada api, Kak. Tolong aku. Fu Yunting, Mimpi buruk lagi. entah kenapa, aku selalu mimpi tentang bocah yang minta tolong padaku. Tapi bagaimanapun aku mencoba ingatanku selalu kosong. Seperti ada yang mengunci ingatan itu. Lupakan saja, kamu juga gak bakal paham. Aku ngerti rasanya 10 tahun lalu aku juga lupa ingatan. Jadi kamu juga amnesia 10 tahun lalu. Menurutmu, mungkin kita sudah kenal sejak 10 tahun lalu? Kalau tidak, bagaimana kita bisa lupa ingatan bersamaan? Setelah itu ibumu bilang apa padamu? Tidak. Dia selalu murung. Jadi aku tak mau tanya lagi. Kalau kamu, Nenekku juga dingin padaku. Tak mau bicara apapun. Aku yakin. Kamu gadis di mimpiku. Aku percaya kamu gadis yang muncul di mimpiku. kok ada cowok sekeren ini dan dia milikku? Pagi, Nyonya Fu. Ini tentang kecelakaan 10 tahun lalu. Sudah sembuh lama. Benar, semua akan berlalu. Tuan Fu, apa rencana kita hari ini? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Kenapa rumah nenekmu kaya banget? Pamanku kaya. Nenek. Sejak duduk, kenapa nenek dan cucu belum bicara? Sepertinya tugas mencairkan suasana. Jatuh ke aku sekarang. Yunting, makanlah sayur. Ikan ini lembut banget. Nenek mau coba? Nenek, aku sudah menikah. Aku dan Muwan pulang lihat nenek dan ayah. Jangan sebut ayahmu ke aku. Aku sudah selesai makan. Kalian silakan lanjut. Yunting, apa nenek nggak suka aku? Kenapa dia dingin ke aku? Dia memang nggak suka aku. Kamu makan dulu. Aku mau bakar dupa buat ayah. Kamu kesini mau apa?
Siapa izinkan kamu sembahyang? Aku tak perlu kamu doakan Nanceng. Nenek, kamu masih ingat hari apa ini? Diam, jangan panggil aku nenek. Kalau bukan karena kamu dan ibumu, kenapa Nanceng cuma punya satu papan nama? Ibuku sudah lama meninggal. Aku juga keluarga Fu. Aku juga sedih soal dulu. Kamu masih berani sebut soal masa lalu ke aku. Kalau bukan karena kamu minta kue ulang tahun, ayahmu takkan kecelakaan dan meninggal. Aku takkan pernah maafkan kamu. Pergi dari sini. Ternyata ulang tahun Fu Yunting adalah hari kematian ayahnya. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Nenek makan kue. Kalau bukan karena kamu minta kue, ayahmu takkan celaka. Kamu yang sebabkan kematiannya. Selamat ulang tahun, Yunting. Kamu tahu aku nggak rayakan ulang tahun. Aku tahu. Tapi kalau orang tua masih ada, mereka pasti nggak mau lihat kamu sedih gini. Aku juga siapkan hadiah buat mereka. Yunting, mulai sekarang aku keluargamu. Aku akan selalu temani kamu. Setiap ulang tahunmu, aku akan ada. Sudah hampir jam 12, cepat, buat permintaan. Kue ini aku buat sendiri. Apa permintaanmu? Nggak mau bilang. Kalau nggak mau bilang, ya sudah. Muwan, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih sudah memberitahu aku. Ternyata masih ada yang peduli padaku di dunia ini. Masih ada yang ingin aku bahagia. Muwan, makasih. Hei Xiaoyu, kenapa? Reuni alumni akhir pekan oke kan? Senior Shen juga datang. Iya, aku tahu. Akhir pekan ini aku libur. Oh, akhirnya kamu bisa istirahat. Aku mau ke reuni alumni. Di mana? Selesai, aku jemput kamu ya. Nanti aku kirim alamatnya. Atur kegiatan tim akhir pekan. Kegiatan tim, akhir pekan? Baik, Pak Fu. Pak Fu nggak pernah adakan kegiatan tim. Kali ini malah di akhir pekan. Dasar bos kapitalis. Kenapa Suwan ikut juga? Nona Su mau ikut, aku juga nggak bisa apa-apa. Kak Shen, bagaimana kamu dan Muwan belakangan ini? Aku sedang tunggu jawaban. Wah, Cari cara. Aku mau ke sana. Serahkan padaku. Hei Muwan, kamu juga di sini kebetulan banget. Asisten Lin, kenapa kamu juga di sini? Hari ini tim pengembangan kami adakan gathering. Mau duduk dan ikut main bareng? Tentu saja boleh. Oke, aku akan panggil mereka. Hei, Yunting. Oh iya, kamu juga tim pengembang. Muwan, siapa dia? Ganteng banget. Dia rekan kerjaku. Halo semuanya. Halo semua. Suwan itu kejutan. Ayo main truth or dare. Ayo, yuk gabung. Muwan, kamu pilih truth atau dare? Dare saja. Oke, lakukan dengan orang di kananmu. Ambil biskuit ini, makan biskuit ini sampai tinggal 1 cm. Senior, jangan sia-siakan kesempatan ini. Aku hukum diri minum 1 gelas. Biar aku minum untukmu. Sepertinya Dr. Shen adalah pelindung Muwan. Cemburu sendiri. Kenapa kamu cubit aku? Ambil kartu. Yang dapat kartu terkecil minum bersulang. Oke.
Tidak bisa. Tidak boleh. Aku minum sendiri saja. Jangan gitu, Yunting. Minum sendiri itu membosankan. Ayo, Yunting. Aku... Chomuan, kenapa kamu ceroboh? Ini busana high-end dari Elle. Sudahlah, wajar kalau kamu nggak tahu. Kamu memang nggak ngerti. Ini barang KW. Temani aku ganti baju. Muwan, jangan ambil hati ucapan Suwan. Kamu saja tak peduli. Aku bisa bilang apa? Kenapa Shen Linfeng lindungi kamu minum? Bukan aku yang minta dia lindungi. Kenapa kamu tak lindungi aku? Kamu tak bilang kita sudah nikah. Jadi aku harus gimana? Bukankah kita cuma nikah pura-pura? Aku bisa bilang apa? Nikah pura-pura? Kamu belum ganti baju. Sudah 2 jam berlalu. Kamu belum kasih aku like. Lindsay, kamu nggak suka aku lagi? Sayang, aku baru selesai rapat. Aku beneran nggak lihat postinganmu. Jangan marah ya. Aku akan like sekarang. Pacar nih. Maaf Pak Fu, jadi malu. Bertengkar. Sebenarnya bukan bertengkar. Cuma cewek suka aneh. Kalau aku nggak like postingannya, dia pikir aku nggak peduli. Menurutmu itu masuk akal nggak? Memang nggak masuk akal. Aku sudah lihat desain Xiao Muwan, serahkan proyek gedung baru padanya, dan suruh Suwan yang ceroboh itu jadi asisten Muwan. Baik. Like the moments. Foto ini bagus, jadiin wallpaper. Yang ini juga oke, simpan aja. Nggak mirip dia sama sekali. Fu Yunting, kamu lagi ngapain? Peduli sama kamu. Fu Yunting, kamu lagi aneh hari ini. Aneh banget. Teman-teman, saya mau umumkan sesuatu. Teman-teman, saya mau umumkan sesuatu. Desain proyek properti baru perusahaan akan sepenuhnya ditangani Xiao Muwan, Nona Su. Beberapa hari ini, kamu jadi asisten Nona Xiao. Ikut dia pantau proyek properti. Ini juga keputusan Kak Fu? Ya, ini penunjukan dari Direktur Fu. Baik, tidak masalah. Asisten Lin Project ini sangat penting. Kenapa diserahkan ke Xiao Muwan, seorang pemula? Dan lagi, Nona Wan punya status terhormat, tapi hanya jadi asisten. Apa ini tidak pantas? Jika Direktur Liu ada masalah, bisa lapor ke saya akan sampaikan ke Bos Fu. Xiao Muwan, kamu bahkan cari asisten Lin buat jadi backing. Sekarang kamu kelihatan berkuasa. Daripada Direktur Liu sibuk lawan aku, mending pikirkan cara selesaikan tugas dari Bos Fu. Jangan terlalu sombong, kita lihat saja nanti. Si kecil manis, sekarang Fu angkat kamu tinggi-tinggi. Aku bakal buat kamu jatuh sekeras-kerasnya. Beberapa hari lagi dia dinas luar. Aku pasti akan buat kamu. Nona Xiao. Bukankah itu Xiao Nona Muwan? Xiao. Apa pendapat Anda soal tuduhan plagiarisme ini? Konferensi pers Fu Group 3 hari lagi. Tetap akan berlangsung sesuai jadwal. Karya yang diduga plagiat tetap akan dirilis. Plagiat-plagiat apa? Ada yang tahu Anda mantan putri Kyo Group. Apakah plagiarisme ini balas dendam atas Fu Group yang menarik investasi? Dengar, saya tidak plagiat. Nona Xiao, tunggu sebentar. Bisa bicara sebentar lagi? Xiao Muwan memang tidak tahu malu. Kasus plagiatnya jadi heboh. Dia santai seolah tak terjadi apa-apa. Suatu saat jika pegang senjata, akan kubasmi semua tukang plagiat. Xiao Muwan, siapa yang berani memberimu keberanian? Kamu berani menyontek karya orang lain? Direktur Liu, saya tidak menyontek. Desainmu terbukti hasil plagiat. Dari desainer dengan 30 juta pengikut. Buktinya jelas. Kamu masih mau menyangkal? Teman-teman media, Xiao Muwan menyontek demi kepentingan pribadi. Ini merugikan perusahaan kami besar-besaran. Sekarang dia dipecat. Kami juga akan menuntut secara hukum. Laksanakan segera. Pak Liu, tunggu, Pak Liu, ini ada salah paham. Desain itu saya buat sendiri. Desain yang kamu buat sendiri. Kenapa orang lain bisa rilis duluan? 3 hari lagi konferensi pers. Sekarang kamu bikin masalah besar. Proyek miliaran ini, kamu bisa tanggung? Pergi ke HR, resign saja. Biasanya sombong, itu masih bisa diterima. Sekarang malah plagiat. Kamu sengaja mau rugikan kami. Mencuri hasil kerja orang, jijik sekali. Keluar dari Fu Group sekarang. Semua. Meski saya belum tahu kenapa desain bocor, tolong percaya saya. Saya tidak pernah menjiplak karya orang.
Tanpa bukti. Kenapa saya harus percaya kamu? Karena kamu, reputasi Fu Group jadi buruk. Manajer Liu tentang bocornya desain. Saya curiga ada orang dalam. Nona Chow mau lepas tanggung jawab. Nona Wan. Ada kasus plagiarisme besar di perusahaan Kak Fu, suruh aku cek. Tolong beri aku 3 hari. Aku akan buktikan di konferensi pers. Aku tidak plagiat. Ada yang sengaja bocorkan desain untuk jebak aku. Benar-benar tak tahu malu, bukti jelas, masih ngeles. Cepat pergi. Suwan, kamu buru-buru usir aku. Jangan sampai aku temukan kamu yang jebak aku. Diam! Nona Wan akan jadi nyonya muda keluarga Fu. Mana mungkin dia bocorkan rahasia perusahaan. Direktur Liu, saya tidak meniru. Nona Chow, Anda sendiri tidak bersih. Kenapa menyalahkan saya? Berani sumpah di bawah langit, bocornya desain bukan urusanmu. Meniru tetap meniru. Malah alihkan isu ke kebocoran desain. Malah fitnah saya. Memang tak tahu malu. Saya akan cari kebenaran. Kenapa kamu terus menghalangi? Kamu. Asisten Lin ini kerugian yang disebabkan Chow Muan ke perusahaan. Kerugian. Kamu umumkan keputusan perusahaan ke media tanpa izin. Kerugian akan dipotong dari gaji bulan ini. Asisten Lin, beri saya 3 hari. Saya pasti bisa selidiki ini. Chow Muan, ini menyangkut reputasi seluruh grup Fu. Jika tak ada hasil dalam 3 hari, maaf, saya harus ikuti aturan. Baik. Oke, semua bisa bubar. Tim teknis sudah mulai cek rekaman CCTV. Rekaman CCTV aman kan? Tenang, Nona Su sudah bereskan. Tak akan ketahuan kamu. Bagus. Aku dengar soal perusahaanmu, Wan. Kamu gimana? Kamu baik-baik saja? Kamu dinas luar tapi tahu soal ini. Mereka bilang apa tentang aku? Dibilang tukang jiplak atau persaingan bisnis? Muan. Hari ini sibuk, aku agak capek. Tenang saja, masalah pasti selesai. Jangan terlalu sedih. Hal tak berdasar seperti ini. Kenapa aku harus sedih? Tenang saja. Kamu sudah punya cara. Aku punya trik sendiri. Aku harus buat pelaku bocor naskah itu bayar. Hebat juga kamu. Bagaimana penyelidikan soal bocornya desain? Pak Fu, rekaman CCTV bagian desain sebulan terakhir sudah dihapus seseorang. Siapa yang tangani CCTV? Satpam yang jaga CCTV hilang semalam. Satpam itu tak punya masalah dengan Kiao Muan. Kenapa dia lakukan ini? Cek transaksi bank atas namanya. Kerja bagus, temui aku di tempat biasa. Salahkan saja Kiao Muan. Dia yang memaksa aku. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Aku masih tunggu bukti kamu tak bersalah. Miss Wan karena kamu, sudah 3 hari tidak tidur demi draft desain. Masih sempat perbaiki sekarang. Hari ini konferensi pers. Yang datang adalah desainer top industry. Kalau kau tukang plagiat, sebaiknya pergi. Hanya 3 hari buat draft awal. Lulusan sekolah desain Paris juga biasa saja. Para tamu, rekan desainer, teman media, selamat datang di peluncuran proyek baru Grup Fu. Saya Chow Muan, penanggung jawab proyek ini. Sekarang saya akan tunjukkan desain gedung baru. Apa? Bukankah ini gambar desain yang dulu dituduh plagiat? Jadi mereka mengaku memang tak tahu malu. Sampah kantor. Benar-benar tak beretika. Harus dikeluarkan dari industri. Mohon semua perhatikan. Lihat detail di gambar desain ini. QMW Chow Muan, itu singkatan pinyin nama Kiao Muan. Alasan macam apa itu? Pasti edit gambar orang lain kan? Mohon tenang, semua. Lihat gambar berikut ini. Ini semua adalah draft desain karya saya. Semua benar-benar punya huruf-huruf ini. Betul. Setiap draft desain saya selalu sembunyikan huruf QMW.
Gaya seseorang bisa mirip, tapi kebiasaan dan simbol khasnya tidak mungkin berubah. Jadi, ini bukan kasus plagiarisme, tapi kasus bocornya rahasia perusahaan. Saya sudah tahu siapa yang membocorkan. Kasus kebocoran data, itu masalah besar. Bisa ambil desain penting dari Fu Group. Pasti pelakunya orang dalam. Benar, pelaku hapus rekaman CCTV. Untungnya, kami punya catatan akses. 3 malam lalu, hanya 1 orang keluar masuk kantor. Orang itu adalah lulusan Akademi Desain Top. Suwan. Berani fitnah aku. Pasti dia yang curi sidik jariku diam-diam. Kamu bukan cuma plagiat karya, kamu juga fitnah rekan kerja. Satpam. Satpam. Satpam, usir wanita gila ini. Yang harus ditangkap itu kamu. Yang harus ditangkap itu kamu. Ayo, kamu bicara. Malam itu siapa yang ambil desain dari wanita di panggung? Kok kamu? Bukannya kamu sudah mati? Dia yang suruh aku hapus video. Setelah ketahuan dia mau bunuh aku tutup mulut. Bukan aku. Dia, semua gara-gara wanita ini. Wanita ini fitnah aku. Berani-beraninya kamu tampar aku. Kamu tahu siapa aku? Memang kamu yang aku tampar, Suwan. Berapa kali kamu menjebak aku? Berapa kali kamu bicara buruk tentang aku? Semua itu sudah aku maafkan. Tapi kali ini, demi dendam pribadi, kamu bocorkan rahasia perusahaan. Saham Fu turun drastis. Bahkan sampai ada yang terluka. Tamparanku ini masih ringan. Wanita, aku bisa hancurkan kamu. Chomuan, kamu pukul aku lagi. Aku calon istri muda keluarga Fu. Fu Gege pasti tidak akan maafkan kamu. Siapa bilang kamu calon istri muda keluarga Fu? Siapa bilang kamu calon istri muda keluarga Fu? Kak Fu, akhirnya kamu datang. Di depan semua orang, Nona Kiao berani memukul orang. Kamu harus bela aku. Memukul orang. Kak Fu paling benci wanita sombong. Chomuan, kali ini kamu habis. Pak Fu, akhirnya Anda datang. Chomuan benar-benar galak. Dia hampir memukul Miss Wan sampai mati. Orang dengan kecenderungan kekerasan seperti ini, grup Fu tidak bisa menahan orang seperti itu. Pak Fu. Sakit tidak? Kakak Fu, aku tidak sakit kok. Lain kali mau pukul, bilang ke saya. Hati-hati tanganmu bisa terluka. Pak Fu, Anda salah paham. Miss Wan yang dipukul. Chomuan cuma wanita kasar dari desa. Kenapa kamu? Istriku memukul orang. Ada masalah? Istriku memukul orang, ada masalah. Apa? Chomuan adalah Miss Wan Wan. Tidak mungkin. Liu Shuhan Suwan. Kalian berdua sering salah gunakan wewenang. Diduga jual rahasia perusahaan. Ini bukti kejahatanmu. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tak mau dipenjara. Miss Wan Wan, tolong aku. Fu, semua ini dipaksa Direktur Liu. Aku tak bersalah. Bawa pergi. Muwan, aku datang terlambat. Jadi kamu benar-benar Fu Yunting dari grup Fu. Muwan. Muwan, dengar penjelasanku. Pak Fu, kurasa tak ada yang perlu dijelaskan di antara kita. Pria dan wanita harus jaga jarak. Tolong hormati aku. Aku tak sengaja menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku... Benar-benar taipan teknologi. Orang terkaya di Beijing. Fu Yunting, kenapa kau sembunyikan ini dariku? Kau suka lihat aku dibodohi seperti ini? Maaf. Fu Yunting, kau penipu. Jangan ikut aku. Sudah, Wan Wan, jangan minum lagi. Xiaoyu, dia bohong padaku. Selain nama, semuanya palsu. Baru hari ini aku tahu. Aku benar-benar bodoh. Wan Wan, jangan terlalu sedih. Mungkin saja Fu Yunting punya alasan yang tak bisa diungkapkan.
Meski awalnya kita salah paham, dia pikir tak perlu meluruskan. Tapi kita sudah lewat banyak hal sekarang. Kenapa dia masih bohong padaku? Kenapa kamu nangis? Xiaoyu, dia sama sekali nggak suka aku. Mana mungkin dia nggak suka kamu? Gimana kalau begini? Kamu ketemu dia, bicara terus terang. Tapi, Alipay masuk 1 juta yuan. Aku salah, aku nggak seharusnya sembunyikan darimu. Alipay masuk 2 juta yuan. Jangan cuekin aku ya. Alipay masuk 3 juta yuan. Asal kamu nggak marah, aku rela lakukan apa saja. Sis, 6 juta. Dia selingkuh pun aku maafin. kapitalis jahat. Siapa peduli uang kotornya? Besok aku cari jodoh biar dia kesal. Serius? Cowok kencan sekarang begini semua? Nona Chow, kerjanya apa? Saya desainer. Kebetulan banget. Saya beli rumah di lingkaran 6. Bisa desain gratis buat saya? Saya nggak banyak minta. Bikin 3 desain aja cukup. 3 desain? Baru ketemu udah mau gratisan. Ini kita nggak ada hubungan, kurang pantas. Dulu, aku nggak akan suka kamu. Tapi sekarang, aku setuju kamu jadi pacarku. Jangan lama-lama. Cepat bantu buat desain. Elegan tetap elegan. Aku yang sopan nggak boleh marah. Rumah ini aku beli sebelum nikah. Tentu cicilan kita bayar bareng. Tapi tenang saja. Aku nggak akan rugiin kamu. Nanti kalau kamu kasih aku anak laki-laki gemuk, nanti aku tulis namamu di sertifikat rumah. Setelah kita menikah, kamu berhenti kerja, jadi ibu rumah tangga. Ibuku bilang, wanita yang tak bisa kerja rumah, tak layak dinikahi. Maaf, istriku memang manja. Dia tak cocok kerja rumah. Sudah menikah, masih ikut kencan buta. Kalian ada masalah ya? Kenapa kamu datang? Muan, dengar aku jelaskan. Jelaskan saja, jangan tarik-tarikan. Aku akui, aku salah sembunyikan dari kamu sebelumnya. Tapi perasaanku padamu tulus. Maafkan aku ya. Bajingan ini sudah bohong lama. Kalau aku mudah maafkan, bukankah dia untung? Kakak ipar, kumohon jangan begini. Kamu sudah punya keluarga. Kenapa masih rusak keluargaku? Kakak ipar. Jangan takut, nak. Kalau ada yang ganggu, bilang ke tante. Dia kakak iparku. Hari ini kakakku nggak di rumah. Dia terus ajak aku ngobrol. Aku takut banget. Jamuan. Kakak ipar, tolong, jangan ganggu aku lagi. Kita nggak bisa bersama. Anak muda ini berani ganggu adik iparnya? Kami bukan punya hubungan seperti itu. Hal tak tahu malu seperti ini? Bukan aku. Kamu juga bisa lakukan itu. Bukan. Bisa dilakukan. Bukan. Ayo sini. Akhirnya bisa balas dendam. Song Shuer, kenapa kamu jadi begini? Chow Muan, kamu tahu aku lewati bulan-bulan ini gimana? Sejak grup Chow bangkrut, Chow Gobang malah suruh aku layani para orang tua itu. Aku hampir mati disiksa mereka. Apa maksudmu? Semua ini gara-gara kamu. Aku jadi terhina dan tersiksa. Harusnya kamu yang mati. Kenapa nasibku seburuk ini? Banyak berbuat salah pasti celaka sendiri. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Sudah mau mati masih keras kepala. Chow Muan, tak ada yang berhak menonton di sini. Hari ini aku akan mengirimmu mati. Fu Yunting, cepat selamatkan aku. Muan! Dokter, cepat bantu dia. Siapkan ruang ICU. Ayah, hati-hati!
Ada yang mati! Ada yang mati! Aku tak bisa dipenjara! Aku tak bisa dipenjara! Tolong aku. Kakak, ada api. Cepat keluar. Kakak, tolong aku. Dokter, bagaimana dia? Tenang, operasinya lancar. Hanya saja, Apa? pasien pernah trauma stres 10 tahun lalu. Sekarang kepalanya kena benturan lagi. Jadi bisa terjadi gangguan ingatan. Trauma stres itu bagaimana cara mengobatinya? Sangat rumit. Mungkin sementara, mungkin permanen. Saat ini belum ada cara pengobatan yang efektif. Hanya bisa istirahat. Jangan terlalu banyak stres. Kamu sudah berjaga 3 hari 3 malam. Pulanglah, istirahat dulu. Aku mau tunggu Muwan sadar. Oh ya. Song Xuer yang menabrak Muwan sudah ditangkap polisi. Aku akan pastikan dia di penjara seumur hidup. Agar menebus dosa untuk Muwan. Tolong aku. Kakak, ada api, cepat keluar. Kupu-kupu. Cepat buka pintu, kakak. Cepat buka pintu, ada api, kakak. Cepat buka pintu, ada api. Kakak, cepat buka pintu. Dasar anak nakal, mau bunuh aku. Kakak terjebak di mobil. Ayah, tolong dia. Tolong apaan? Mau bikin ayah masuk penjara? Ingat, jangan bilang siapapun soal ini. Ikut aku. Lepaskan aku. Ayo! Lepaskan aku. Muwan, kamu sudah sadar. Fu Yunting, mari kita cerai. Kadang orang sengaja lupa beberapa hal. Karena kenangan itu menyakitkan. Lupa lebih baik daripada ingat. Apa kamu merasa tidak enak? Di mana yang tidak nyaman? Tanda lahir kupu-kupu itu cantik? Tolong aku. Kakak, ada api. Ternyata anak laki-laki di mimpiku adalah Fu Yunting. Kapan aku bisa pulang dari rumah sakit? Beberapa hari lagi. Tunggu sampai kamu sembuh. Aku akan jemput kamu pulang. Fu Yunting, aku ada hal penting mau bicara sama kamu. Apa itu? Setelah keluar, kita cerai saja. Muwan, kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Kamu selalu ingin tahu penyebab kematian ayahmu, kan? 10 tahun lalu. Kecelakaan yang bunuh ayahmu. Sopir yang tidak menolong itu adalah Kiao Guobang. Apa? Maaf. Dulu ayahku yang mengemudi. Itu tidak mungkin. Tanpa kecelakaan itu, kamu takkan kehilangan ayah. Juga takkan sendirian. Utang nyawa padamu takkan bisa kulunasi. Maaf. Semua ini bohong, kan? Katakan ini bohong. Fu Yunting, keluarga Chiao yang salah padamu. Asal kamu bisa lega, aku rela lakukan apa saja. Tidak. Ini bukan salahmu. Kamu tak perlu menebus dosa itu. Dulu aku melihatmu dilalap api. Aku bahkan tak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup. Kau sudah menderita begitu lama. Semua ini salahku. Muwan. Kecelakaan itu kita berdua tak bersalah. Jangan pikul dosa orang lain. Tapi aku tak bisa maafkan diriku.
Aku juga tak pantas menerima kebaikanmu. Aku dulu paling ingin kau bahagia. Muwan, tak ada manusia yang sempurna. Dulu kamu tak bisa selamatkan aku. Itu bukan salahmu. Aku tak akan cerai denganmu. Oke? Begitulah keadaannya. Apa maksudmu? Kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Kamu dan Kyo Wan sama-sama hilang ingatan. Pelakunya ayah Kyo Wan. Takdir itu lucu ya. Tunggu. Kalau ayahmu meninggal karena kecelakaan, jadi kenapa nenekmu sangat membencimu? Apa ada sesuatu di balik kecelakaan 10 tahun lalu? Ada rahasia yang tak bisa diungkap? Kamu gila, lepaskan aku. Kamu harus mati. Ayah, Ibu, Ibu ingin tinggalkan kita. Ayah cuma beri dia pelajaran kecil. Paham? Sudah kubilang, jangan makan kue tanpa izin ayah. Ating, kenapa kamu nggak nurut sama aku? Kenapa bikin aku marah? Kenapa nurut sama ibumu? Kenapa nggak dengar kata-kataku? Darah wanita itu mengalir di tubuhmu. Aku harus didik kamu baik-baik. Kalau enggak, kamu jatuh kayak dia. ayah, aku salah. Jangan pukul lagi. Kenapa? Kenapa? Jahat kayak ibumu. Jatuh sendiri. Jangan pukul lagi. Siapa yang izinkan kamu masuk aula keluarga Fu? Siapa yang izinkan kamu masuk ke aula leluhur keluarga Fu? Aula leluhur keluarga Fu. Sebenarnya aku selalu merasa bukan bagian dari keluarga Fu. Apa yang ingin kamu katakan? Sejak aku mulai ingat Anda sangat menyayangi aku. Tapi kenapa setelah kecelakaan itu, semuanya berubah total? Karena kau membunuh satu-satunya anakku. Apa aku tak pantas membencimu? Tapi ayahku jelas meninggal karena kecelakaan. Kenapa kau yakin itu salahku? Kalau bukan karena ibumu, Ibuku? Maksud Anda, kematian ayahku ada hubungannya dengan ibu? Tapi ibuku sudah lama meninggal karena sakit. aku tak paham maksudmu. Pergi dari sini. Jangan pernah masuk ke aula leluhur lagi. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Tuan Fu, tebakan Anda benar. Kecelakaan mobil Tuan Fu dulu bukan kecelakaan biasa. Laporan ini adalah bukti rem mobil diutak-atik. Kecelakaan 10 tahun lalu yang menewaskan ayahku bukan karena Kiao Gobang mengantuk saat mengemudi. Ada yang sengaja membunuh. Selidiki segera. Fakta kecelakaan 10 tahun lalu Adalah tanda lahir kupu-kupu itu cantik? Makasih, kamu juga oke. Jangan-jangan kamu cemburu? Enggak kok. Kamu baik-baik saja, Muwan. Aku percaya. Kamu gadis impianku. Setelah keluar, kita cerai saja. Kamu bercanda? Hati-hati. Fu Yunting, kamu gimana? Panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Ating, kamu mau selalu bersama ayah ibu?
Mau. Aku ingin selalu bersama ayah ibu. Baru belakangan aku paham, dunia lebih kejam dari yang kau kira. Cinta yang terlalu obsesif pasti membunuh kebebasan. Ayah, pelan-pelan ya. Aku agak takut. Shouting, baik ya. Kalau mati tak takut lagi. Kita bertiga harus selalu bersama. Ayah, aku mau turun. Tolong aku. Siapa yang bisa tolong aku? Mama, di mana kamu? Jangan sebut ibumu ke aku. Dia memang lucu. Ayah, tenang dulu. Dulu aku didik dia pelan-pelan. Dia baru bisa sukses sekarang. Tak disangka dia rela demi pria asing. Dia ancam aku dengan bunuh diri. Bukankah dia mau bunuh diri? Kalau begitu aku biarkan saja. Jadi ibu bukan meninggal karena sakit, tapi dibunuh olehmu. Shouting, baiklah. Ayah dan ibu akan segera bersama lagi. Kita akan selalu bersama. Tak ada yang bisa pisahkan kita. Jangan, jangan. Apa aku akan mati? Apakah ibu akan menjemputku? Tolong aku. Tolong aku. Kakak, ada api. Cepat keluar. Kupu-kupu. Kupu-kupu cantik. Akhirnya kamu sadar. Fu Yunting, pelukannya terlalu erat. Aku susah napas. Aku ingat semuanya. Kamu sudah ingat lagi. Kamu sudah ingat lagi. Sedikit yang mencintaiku. Awalnya aku sudah tenang menerima kematian. Tapi saat kamu nekat mendekatiku, keberanian untuk hidup muncul lagi. Terima kasih dulu sudah nekat menolongku. Apa kamu benci ayahmu? Mungkin aku benci. Selama ini dia menyakiti atas nama cinta. Dia malah merugikan orang lain. Akhirnya kehilangan segalanya. Bahkan harus bayar dengan nyawanya. Mulai sekarang jangan benci lagi. Mari cintai orang di sekitar kita ya. Saat kamu sakit, aku sudah lapor polisi tentang situasinya. Aku percaya polisi pasti beri hasil yang adil. Kenapa kamu datang? Fu Yunting, kamu lupa sesuatu hari ini? Maaf lupa cium pagi buatmu. Siapa butuh cium pagi darimu? Lihat tangan aku, kayaknya agak kosong ya. Jari kamu kram ya? Mau aku pesan dokter Shen buat kamu? Cowok kaku ini bikin aku kesal banget, Bu Fu. Kamu siap seumur hidup bersama?